Sopo kowe? Ndi kuncine? Mbah, sopo kowe? Tidak masuk akal. Bagaimana mungkin gudang beras bisa kebobolan? Ampun Kanjeng Adipati, saya tidak bisa mengalahkan maling bertopeng itu. Berapa orang yang jaga di sana? Nyun sewu Kanjeng Adipati. Ada 2 orang. Masa 2 orang bisa kalah sama 1 orang? Edan, kamu jaga apa tidur? Gak becus kamu kerjanya. Bagaimana kamu bisa ngatur anak buah kamu? Hah? Nyun ngapuro Kanjeng Adipati atas ketidakbecusan anak buah. Percuma saya menggaji kalian. Maunya uang saja. Kerja gak benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kita sudahi kajian kita hari ini dan nanti sore kita akan mulai dengan lanjutan tema muhadasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kanjeng Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada titipan dari Kanjeng Adipati. Ini apa, Nduk? Uang Kanjeng Kiai sebagai sumbangan. Ini uang umat. Dan ini harus saya berikan kepada yang membutuhkan. Sampaikan salam terima kasih kami kepada Kanjeng Adipati. Saya pamit dulu Kanjeng Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tenan nih. Pamit. Kanjeng Kiai. Pamit Kanjeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Den Ayu Putri. Simbok sebelumnya mohon maaf. Simbok itu mau bertanya sama Den Ayu Putri. Simbok takut. Simbok riko. Simbok pekewoh Den Ayu Putri. Ndak apa-apa, Mbok. Silahkan. Simbok ini bingung Den Ayu. Kenapa Den Ayu melakukan hal ini? Simbok sangat khawatir Den Ayu Putri.
Mbok, ketidakadilan itu tidak bisa dibiarkan. Dan Islam mengajarkan kita untuk tidak tinggal diam bila kita melihat ketidakadilan di depan mata kita, Mbok. Kita tidak hanya bisa marah dalam hati, tapi kita juga harus melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Dan saya memilih untuk melakukan sesuatu. Tapi Den Ayu Putri, itu semua akan membahayakan Den Ayu Putri. Apapun alasannya, Sudahlah, Mbok. Semua keputusan itu pasti ada resikonya. Jika saya tinggal diam, berarti saya rela melihat rakyat mati pelan-pelan. Maka dari itu, saya berani mengambil resiko yang lain. Kang Mas, apa Kang Mas tetap akan menjodohkan Janitra dengan laki-laki itu? Iya. Apa tidak sebaiknya dibicarakan dulu dengan Janitra? Saya ini bapaknya. Dan saya tahu persis laki-laki macam apa yang pantas disandingkan dengan Janitra. Tapi Kang Mas, ini sudah menjadi keputusan saya. Dan tidak boleh diganggu-gugat. baik. Saya mengerti. Saya permisi Kang Mas. Mau ke Keputren. Permisi Kanjeng Adipati. Sukoharto, masuk. Menghatur Kanjeng Adipati. Bagaimana laporan kas Kadipaten? Dan bagaimana keadaan rakyat di seluruh Kadipaten? Kas di Kadipaten ini sangat menggembirakan Kanjeng Adipati. Sejak hasil pajak bumi kini mulai diturunkan. Kini semua rakyat sangat menikmati dan sangat bergembira Kanjeng. Pendapatan mulai meningkat dan semua rakyat tidak ada yang kelaparan di Kadipaten ini Kanjeng. Bagus, bagus. Berarti keputusan saya sudah tepat. Dan sekarang hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat di Kadipaten. Ya toh? Aku lapar, Mas. Sudah. Nanti Ibu cariin ya. Sudah, jangan nangis. Sudah, nanti Ibu cariin lagi. Duduk Buat apa aku nunduk? Wong yang lewat cuma manusia. Aku cuma nunduk sama Gusti Allah. Ayo duduk. Nggak mau. Ayo duduk. Nggak mau. Ayo. Nggak. Kenapa kamu enggak menunduk? Kenapa saya harus nunduk? Karena kamu harus menunduk setiap Raden Ayu lewat. Itu aturannya. Aturan siapa? Kanjeng Adipati. Saya enggak pernah mau menuruti aturan Berhenti. Adipati yang zolim seperti Adipati Adibroto itu. Ono apa? Dia nggak mau menunduk. Lancang kamu. Ngapain dia menunduk?
Hentikan. Nyun ngapura Kanjeng. Prajurit. Terima kasih, Janitra. Dia itu Raden Ayu Janitra. Bukan manusia sembarangan. Makanya jangan cari gara-gara kamu. Ayo. Terus terang, saya merasa sangat tidak nyaman dengan situasi seperti ini. Para perampok bebas merampasi aset-aset kami. Dan para pengawal yang telah disiapkan ternyata pecundang semua. Dan saya sempat berpikir untuk memindahkan modal usaha saya ke kadipaten lain. Oh, jangan. Jangan, Pangeran. Pangeran adalah seorang yang bisa saya andalkan. Karena Pangeran adalah anak dari sahabat saya, Adipati Rangon, yang sangat saya hormati. Saya akan gandakan keamanan di kediaman Pangeran. Dan saya juga sudah menurunkan pajak bagi rakyat. Semoga hal ini bisa meringankan beban rakyat. Sehingga mereka tidak akan mencuri lagi. Terima kasih Kanjeng Adipati. Itu pun baru niat saya saja. Di samping itu Kanjeng Adipati adalah sahabat dari Romo saya. Bahkan kalau perlu, saya bisa menyiapkan densus untuk kadipaten ini. Apa itu densus, Pangeran? Detasemen khusus, Kanjeng. Oh. Selain ingin melaporkan masalah pencurian itu, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Kanjeng Adipati. Apa itu, Pangeran? Apa? Baik. Baik. Saya akan pertimbangkan lamaran Pangeran untuk putri saya. Mohon maaf Kanjeng Adipati kalau saya menanyakan hal ini berulang-ulang. Tapi saya yakin kalau saya adalah calon paling tepat untuk menjadi pendamping dari Raden Ayu, Dewi, Janitra, Danakitri. Pangeran Wiryo. Dalem Kanjeng Adipati. Saya akan beri kabar nanti jika situasi yang tepat sudah tiba. Semoga kabar yang saya terima adalah kabar baik. Kanjeng Adipati belum memberikan perintah langsung pada saya. Saya tahu Sukocari, tapi saya kan sudah dikasih wewenang oleh Kanjeng Adipati untuk mencari jalan keluar yang terbaik menurut saya. Yaitu untuk menutupi kekurangan-kekurangan kas yang ada di kadipaten ini. Sudahlah Sukocari, lebih baik Sukocari bikinkan saja surat keputusannya ini. Gampang toh? Jadi saya harus membuatkan surat palsu ini. Sukocari. Sampean itu nggak usah khawatir, tenang saja. Kanjeng Adipati nggak bakalan tahu permasalahan ini. Dan sampean akan mendapatkan bagiannya. Sukocari, masih percayakan sama saya? Ingat, kita ini sudah lama bekerja sama di kadipaten ini. Ingat itu. Ya sudah, lebih baik Sukocari bikinkan saja surat keputusannya. Tinggal stempel, dar, beres toh. Baik, saya akan berikan stempel ini. Tapi sampean jangan lupa, bagianku harus masuk saku. Sukocari. Ternyata sampean pinter juga kalau masalah ini.
Siapa yang nggak bayar pajak, hartanya harus saya sita. Ini perintah dari Kadipaten. Paham sampean? Ampun Doro, kami sudah tidak punya apa-apa lagi Doro. Nah, itu dia. Ada kambing. Mari kita bawa. Ayo, Doro, jangan dibawa. Buat kalian. Doro, Jangan dibawa kambing saya, Doro. Doro, jangan dibawa, Doro. Ah, gimana ini, Doro, Itu ayam ternak saya, jangan dibawa. ayam kami, Tuan, jangan dibawa, Tuan. Jangan, Tuan. Kalian tidak membayar pajak. Harta kalian kami sita. Ini perintah dari Kadipaten. Sabar ya, Bu. Sabar ya. Nak ya, Bu. Kemiskinan sudah mulai merajalela, Kiai. Dan itu tidak bisa didiamkan. Betul. Kamu betul, Nger. Kalau kita tidak mampu melakukan dengan perbuatan, sebaiknya kita melakukan dengan kata-kata. Jika kita gagal melakukan dengan kata-kata, bisanya kita hanya berdoa. Lalu bagaimana pertanggungjawaban dari seorang pemimpin? Romo kamu adalah seorang muslim. Dia pasti tahu apa yang mereka lakukan. Dan tindakan apa yang ingin kau harapkan. Kedzaliman tidak bisa dibalas dengan kedzaliman. Sedangkan kekerasan tidak pernah melunakkan kekerasan. Nah, sudahlah Ngger Putri. Hari sudah larut malam. Sebaiknya kamu kembali ke Kadipaten. Romo Adipati pasti sudah menunggu. Ayo. Angger Putri, Bopo ingin berpesan. Ada lelaku, baik tapi tidak benar. Dan yang satunya lagi, benar tapi tidak baik. Renungkan ya Angger Putri. Kiman? Dalam. Jaga baik Kanjeng Putri ya. Senenggo dawuh Kanjeng Kyai. Salam hormat untuk Romo Adipati. Oke, Kanjeng Kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar deh, jangan nangis terus. Bentar lagi makan ya. Sugeng dalu Ndorayu. Kenapa ibu itu menangis? Dia lapar Ndorayu. Lah itu yang lagi dimasak apa? Ini tikus Ndorayu. Kenapa tikus? Nyuwun sewu Ndorayu. Hasil ternak kami habis buat bayar pajak Ndorayu. Hanya ini yang tersisa yang dapat kami makan Ndorayu. Pangapunten Ndorayu. Sampun. Sudah malam Ndorayu. Monggo Ndorayu. Kemana toh ini? Ndorayu, ini mau kemana toh? Ndorayu?
Saya udah bilang berapa kali, jangan panggil saya Doro Ayu kalau saya lagi menyamar. Ya, maaf, Doro. Lah terus saya panggil apa? Caping. Caping. Ayu kok namanya Caping. Ngono wae. Caping. Doro Tejo, saya ini kerja sudah seminggu. Upahnya mohon dibayar. Apa? Bayar? Bayar sih utangmu. Ngeri? Baru tak kayak bayar koi. Dan saya Doro, tapi bunganya kelihatan besar. Kami rakyat kecil ini nggak bisa bayar, Doro. Maaf, Doro. Ngomong-ngomong koi. Besar. Itu urusanku. Si penting koi bayar sih. Ngerti koi? Ngerti, Doro. Aduh, Pak udah orang dihajar, upah nggak dibayar. Memang bukan manusia Juragan Tejo itu. Aduh, bangun Pak Caping. Kamu jalan aja kok kayak lari lu, ngos-ngosan aku. Cepet-cepetan, ayo. Tunggu. Sudah siap latihan, Ger? Iya, Bapak. Astagfirullahaladzim. Ger, kamu kurang konsentrasi, nak. Iya, Bapak. Udah, berhenti. Ambil wudhu. Rupa-rupanya emosimu kurang stabil. Sepertinya dipengaruhi oleh amarah. Saya masih siap, Bopo. Ambil wudhu. Nanti latihan lagi. Iya, Bopo. Angger Putih Janitra. Sebagai makhluk Tuhan, kamu harus mempunyai tujuan dalam hidup. Tujuan dalam hidup yang jelas untuk menjadi manusia yang bertakwa, yang nantinya akan dicintai oleh penciptanya. Balasannya, surga, anak. Jika kamu bisa mempunyai tujuan hidup yang jelas, Angger Putri akan menjadi manusia yang teguh. Sebagai anak, harus mampu melindungi orang tuanya, dunia dan akhirat. Sebagai istri, dia harus mampu membantu beban sebagian bagi suaminya. Sebagai ibu, Ngger, pendidikan anak itu yang utama. Tapi yang pertama-tama harus dilakukan kepada anaknya, memberikan pewaris kehidupan yang bertakwa, Ngger. Paham, Angger Putri? Le? Balikin duitku. Balikin duitku. Balikin duitku. Balikin duitku. Hei, berhenti! Balikin duitku. Balikin duitku. Cepat!
Ini bukan duitmu, tapi ini upah rakyat yang seharusnya kau bayarkan. Awas, Bune. Hati-hati, Pak. Rasakno iki. Rasakno. Hati-hati, Pak. Pak. Bune. Bune. Tenang, Bune. Tenang, Bune. Rasakno. Tenang, Bune. Aduh, Bune. Dodoku, Bune. Dodoku kena, Bune. Tolong! Maling! Maling! Apa itu? Koleksi, iya. Ini kotak koleksi saya. Buka. Tapi di dalamnya tidak ada apa-apa. Buka. Sampean sebagai bendahara kadipaten seharusnya membayarkan ini kepada kadipaten setiap minggunya. Tapi kenapa? Uang emas yang ada di kotak ini tidak sampean setorkan. Saya perlu menghitungnya terlebih dahulu. Perlu 1 minggu untuk menghitungnya? Tidak sih, tapi... Tapi apa? Tapi... Apa itu? Ini adalah surat tentang penambahan pajak. Iya. Batas waktu sampai besok malam. Kalau besok malam sampean tidak menyerahkan uang emas dan kotak itu ke kadipaten, maka sampean akan menerima akibatnya. Saya mengerti. Ingat, uang dan kotak itu bukan hak sampean. Iya, saya mengerti. Duduk. Duduk. Ingat.
Saya mendapat laporan dari Bendahara Kadipaten, Saudara Sukoharto, tentang maling bertopeng. Apakah berita itu benar? Maaf Kanjeng Adipati, berita itu memang benar. Pencuri bertopeng itu benar-benar sudah meresahkan kami-kami ini, Kanjeng. Inje Kanjeng Adipati. Uang simpanan kula ludes digondol maling bertopeng niku. Maling bertopeng itu tidak bisa dibiarkan hidup, Kanjeng Adipati. Ya, kita harus hentikan aksi maling bertopeng itu. Sukocarik, Kulo Kanjeng Adipati. Kumpulkan semua keterangan tentang maling bertopeng itu. Lalu gambarnya sebarluaskan ke seluruh kadipaten. Laksanakan hari ini juga. Sendiko dawuh Kanjeng Adipati. Kepala Keamanan. Kulo, Kanjeng Adipati. Lipat gandakan keamanan di seluruh kadipaten. Dan kerahkan semua prajurit kadipaten. Sendiko dawuh, Kanjeng Adipati. Laksanakan. Ternyata bukan saya saja yang jadi korban maling bertopeng itu. Betul-betul biadab. Alhamdulillah Mbah, dapat padi. Wah, dapat uang emas juga Mbah. Terus apa ya Mbah? Kurang tahu. Pak Pak Kenapa Bu Neh? Mas Pak Ini ada ayamnya juga. Alhamdulillah Bu Neh. Kita bisa makan ayam lagi Bu Neh. Ya Pak aku juga udah bosan makan tikus mulu Pak Semoga yang memberi ini semua hidup panjang umur ya Pak sama Allah. Ya amin. Pasti. Pak Rene Pak Mana Pari? Pak Mana Kasta? Wah, Pak coba dibuka. Hah? Kepingan emas Pak Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan. Kanjeng Romo. Kang Mas, biarkan saya bicara dengan Janitra. Ki Ajeng, ini adalah tanggung jawab Bapak. Biar Bapak yang bicara. Putriku Janitra. Dalam Kanjeng Romo. Romo minta kamu ndak usah keluar dulu untuk beberapa waktu. Kenapa Kanjeng Romo? Kalau Ananda boleh tahu. Sekarang di kadipaten ini kurang aman. Pencuri kejam sedang berkeliaran. Romo tidak ingin terjadi sesuatu dengan dirimu. Maaf Kanjeng Romo. Kalau Kanjeng Romo tidak keberatan untuk melihat di sekitar kita. Masih banyak kezaliman. Dan rakyat masih banyak yang hidup menderita karena kemiskinan. Sopo yang bilang rakyat di kadipaten ini hidupnya melarat? Hidupnya sengsara, sopo yang bilang? Romo selalu mendapat laporan dari Sukoharto. Kalau rakyat di kadipaten ini hidupnya sudah sejahtera. Tidak ada yang miskin. Tidak ada yang melarat. Mereka hidup sejahtera. Tidak ada satu orang pun yang kelaparan. Lagi pula Romo sudah menurunkan pajak buat penduduk. Tapi Kanjeng... Sudah. Kamu ndak usah berpikir hal yang lain-lain.
turuti perintah Romo. Baik, Kanjeng Romo. Dan satu hal lagi, persiapkan dirimu untuk pernikahanmu. Pernikahan saya? Ya. Romo sudah memilihkan laki-laki yang baik untuk dirimu. Kanjeng Ibu. Janitra, Kanjeng Romo tidak akan menikahkan kamu dengan pria sembarangan. Kanjeng Romo sudah memilihkan pria terbaik buat kamu. Kang Mas, istirahat dulu. Ada bat mini. Aduh. Ayo, cepat. Aduh. Sini, tak bantu. Repot. Saya taruh di sini ya makanannya. Iya. Ada suan, J. Oh. Seger. Loh, Kang Mas mikir apa tuh? Makanannya nggak enak ya? Pencuri bertopeng. Kalau sampai pengawal-pengawal Juragan Tejo, bahkan pengawal-pengawal Pak Sukoharto bisa dikalahkan, mestinya pencuri bertopeng ini bukan orang sembarangan. Iya ya. Bahkan kalau mengingat kebiasaan dari si pencuri bertopeng itu, yang suka mencuri dari orang-orang yang kaya dan kejam, Kanjeng Adipati bisa jadi sasaran utamanya. Saya sih tidak begitu khawatir kalau Kanjeng Adipati. Tetapi Raden Ayu Janitra, dia juga bisa jadi korban. Si pencuri bertopeng itu akan menjadikan Raden Ayu sebagai jaminan. Dan Kanjeng Adipati yang pelit itu tidak mau memberikan uang jaminan. Aduh, Raden Ayu Janitra bisa dibunuh. Aduh, Bos, sampean jangan ngomong sembarangan ya. Kita harus ingat rencana semula. Kalau maling bertopeng itu muncul, jangan diberi ampun. Siap. Gimana? Aman? Oh, aman, Mas. Aman. Di sini tidak ada tanda-tanda maling bertopeng itu akan muncul. Ingat, jangan kecewain Pak Sukoharto. Kepala kita taruhannya. Ya, beres, Mas. Beres. Ayo, kita keliling. Ajar si Sukoharto itu. Rupanya dia yang diberi pelajaran lebih.
Anda sudah melanggar kesepakatan, Tuan Sukoharto. Saya tunggu kotak itu malam ini di tempat yang sama. Tapi jangan coba-coba kirim pengawalmu ke sana. Kalau Anda langgar lagi, tunggu hukumannya. Pencuri bertopeng. Keteladanan Kanjeng Rasul. Dia selalu memperhatikan anak yatim dan fakir miskin. Maka jika kalian punya rezeki banyak, jangan lupa sebagian itu adalah hak daripada anak yatim dan fakir miskin. Kalau kalian memberikan dengan ikhlas, insya Allah akan memberikan dengan berlipat ganda. Karena ini sesuai dengan janji Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Kiai, Raden Ayu Janitra ingin bertemu. Oh iya? Ayo, silakan masuk. Mana? Silakan Doro Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Angger Putri. Monggo, Nak Angger, monggo. Ayo, silakan duduk. Ada apa ini? Datang sepagi ini tidak seperti biasanya. Maaf Kanjeng Kiai, saya hanya ingin memberikan ini. Loh. Beberapa hari yang lalu Kanjeng Adipati itu memberikan uang juga untuk padepokan ini. Lalu sekarang... Untuk hal yang sama saya memberikan ini. Saya tidak mau menunggu waktu sebulan lagi. Karena tentunya Kanjeng Kiai sudah mengetahui rencana pernikahan saya. Jadi, selama saya masih punya keleluasaan untuk datang, saya ingin menyumbangkan uang melalui padepokan Kanjeng Kiai. Alhamdulillah. Uang ini saya terima, Angger Putri. Saya atas nama Padepokan Daun Umat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bijaksana! Woi! Bijaksana! Anda sudah berlaku tidak sopan, Wicaksono. Maaf, saya berlaku tidak sopan. Anda sudah meninggalkan tempat tanpa meminta izin saya. Saya Putri Adipati. Ya. Dewi Janitra Danakitri, putri dari Adipati Adibroto Joyokusumo, membawa uang untuk disumbangkan. Ingin mencuci dosa ya Anda, Janitra. Panggil saya Kanjeng Putri. Kanjeng Putri. Anda ingin dipanggil Kanjeng Putri. Seorang Kanjeng Putri adalah orang yang mengerti akan kondisi rakyatnya dan mau membantu rakyatnya. Tidak seperti Anda, yang lebih memilih untuk tinggal di istana yang nyaman dan tiba-tiba datang untuk memberikan sumbangan supaya bisa tampil sebagai seorang penyelamat. Kemudian tiba-tiba menghilang. Dan tinggal di istana baru yang lebih nyaman bersama suaminya. Entah berapa banyak harta yang harus dikeluarkan laki-laki itu untuk menjadi suaminya. Cukup. Anda tidak tahu apapun mengenai saya. Jadi Anda tidak berhak menilai apapun tentang saya. Tentang uang yang saya sumbangkan, tentang pernikahan yang akan saya jalanin.
Jadi sebaiknya Anda menilai diri Anda sendiri sebelum Anda menilai orang lain. Anda ingin dipanggil Kanjeng Putri. Seorang Kanjeng Putri adalah orang yang mengerti akan kondisi rakyatnya dan mau membantu rakyat. Tidak seperti Anda, yang lebih memilih untuk tinggal di istana yang nyaman dan tiba-tiba datang untuk memberikan sumbangan supaya bisa tampil sebagai seorang penyelamat, kemudian tiba-tiba menghilang. Dan tinggal di istana baru yang lebih nyaman bersama suaminya yang tak berapa banyak harta yang harus dikeluarkan laki-laki itu untuk menjadi suaminya. Wicaksono, sampean ini memang pemberani. Saya akui itu memang kelebihan sampean. Tapi kalau kelebihan sampean itu digunakan untuk menyakiti hati Raden Ayu Janitra, sama sekali saya tidak simpati. Aku akui aku salah. Tapi tidak semuanya yang aku bilang itu salah. Sampean ini benar-benar keras kepala ya. Kenapa sih sampean itu benar-benar benci sama Raden Ayu? Aku nggak benci sama dia. Aku kecewa. Kecewa? Kecewa kenapa toh? Hah? Apa karena baru sekarang-sekarang ini dia datang sendiri ke Padepokan untuk memberikan sumbangan? Atau karena dia mau menikah? Aku loh, apa? Jaga malam, yang ngopi dulu. Jaga malam, raga itu perlu dijaga juga kesehatannya, ya enggak? Betul itu, Pak. Ayo ngopi dulu. Wow, kopi bikinan Lek Giman. Hehehe. Yo, sini. Minum ya. Oh, yang ramah aku sendiri enak ini. Makasih toh, Pak ya. Iya. Kadang pasti kuat. Raga ya perlu dijaga toh, Mas. Tiap hari begadang terus, ya toh? Lah, dihabisin aja. Udah nggak begitu panas kok. Mantep toh? Ngantuk ya, Mas. Aku tuh senderan dulu toh, Pak. Ya nggak apa-apa, sandaran wae. Mulai ngantuk. Ayo tidur dulu ya. Ayo terserah. Ngantuk ya. Langkah gitu kok pakai emput loh. Wow. Ya. Sama-sama. Enak toh. Gila tuh Ajeng. Kok pada tidur bukannya pada jaga? Dia kan kecapean. Terus dia tidur, nanti yang jaga saya kok. Nanti kalau saya tidur dia yang jaga gitu loh. Mau kemana nih malam-malam? Ini loh, Lek. Mau nganter luluran Doro Ayu. Doro Putri, luluran? Oh, malam-malam kok luluran toh? Mbak ngantuk, tidur aja ya. Isi yo. Iya. Aduh. Tidur, bangun tidur, ya nggak? Terus tidur lagi. Jaga malam kok begitu, terus gimana keamanannya? Ya nggak, Aduh, Doro Putri,
hati-hati loh. Masalahnya kalau ada apa-apa itu, Lek Giman juga pasti kena toh Ndoro Ayu. Jangan lama-lama ya Ndoro Ayu ya. Iya, Man. Selamat. Selamat Sumun, selamat. Putusnya Pak Selamat. Nuwun sewu Ndoro Ayu. Ini lulurnya udah saya bawakan, Ndoro Ayu. Iya, terima kasih. Mau saya bantu lulurannya sekarang, Ndoro Ayu? Nggak usah, Mbok Dayang. Nanti biar Mbok Emban saja. Kok suaranya Ndoro Ayu agak beda ya? Agak berat gitu kedengarannya. Kamu tuh kok cerewet banget sih? Aku lagi sakit tenggorokan. Tapi sudah dikasih jamu sama Mbok Emban. Sudah sana. Baik, Ndoro Ayu. Nuwun sewu. Kok sakit tenggorokan ya? Tantemi sisan. Berhenti! Kamu pencuri bertopeng. Anda jangan ikut campur. Biarkan saya menyelesaikan tugas saya. Tugas apa? Mencuri bukan hal yang patut untuk dibiarkan. Siapa kamu sebenarnya? Itu bukan urusan Anda. Lebih baik Anda pergi. Kalau tidak, Anda akan menyesal. Hatiku kok rame, Nak. Den Ayu durung pulang. Duh Gusti, paringi keselamatan. Paringi keselamatan Den Ayuku. Siapa kamu sebenarnya? Janitra. Janitra. Aku sudah melukaimu, Janitra. Selama ini aku selalu melukaimu. Ndoro Ayu, aduh. Ndoro Ayu, kan saya sudah bilang, hati-hati Ndoro Ayu. Aduh, piye itu saiki? Aduh, mati aku. Astagfirullahaladzim. Gimana? Ini ngopo? Ini ngopo Den Ayu? Ini ngopo sih tak tatani sih? Ini ngopo iki? Nggak tahu, Mbok. Aku ketemunya itu di Taman Kaputren. Dia udah pingsan, Mbok. Gimana? Sekarang begini.
kamu balik ke kamar kamu dan jangan keluar lagi. Ya? Lah nanti kalau... Sudah, jangan banyak mulut. Kalau sampai ketahuan, kita semua bisa ciloko, celaka. Tahu? Ayo sana. Iya, Pak, ya, Pak. Tahu. Mbok. Denayu. Aduh. Denayu jangan duduk dulu. Denayu masih lemah. Denayu. Denayu jangan maksa untuk duduk. Apalagi keluar dari ruangan ini. Kalau sampai ketahuan, bisa baik kita semua. Mbok, kalau hari ini saya tidak menemui Kanjeng Romo, Kanjeng Romo pasti akan mencari saya, Mbok, ke kamar ini. Dan dia akan melihat kondisi saya yang sebenarnya, Mbok. Saya tidak mau semuanya akan terbongkar. Saya tidak mau Mbok dan Giman mendapat hukuman yang besar, Mbok. Bantu saya, Mbok. Iya, Denayu. Monggo. Monggo pelan-pelan. Iya. Pelan-pelan, Denayu Putri. Astagfirullahaladzim. Monggo hati-hati. Iya. Denayu sekarang duduk di sini. Iya. Nun sewu, Ndoro Putri. Iya. Janitra, Cahayu. Tuh, Pangeran Wiryo sedang ketemu Kanjeng Romo di pendopo. Kelihatannya sedang membicarakan masalah pernikahan. Tapi Kanjeng Ibu... Yo. Ibu ngerti kok perasaan kamu. Kamu yang sabar ya. Kita tunggu saja hasil pembicaraan mereka. Sudahlah. Sekarang tenangkan dulu hati kamu. Kita tunggu saja hasil pembicaraan Romo. Sekarang Kanjeng Ibu mau ketemu Kanjeng Romo dulu ya. Ya Cahayu?
Maafkan saya. Maafkan saya Kanjeng Kiai. Karena saya tidak tahu kalau maling bertopeng itu ternyata Janitra. Saya siap menerima hukuman Kanjeng Kiai. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini umpama benar. Mbundeli nying seti. Ngun sewu Kanjeng Kiai, gimana kalau kita ke Kadipaten untuk mengetahui kondisi dari Raden Ayu Janitra? Tidak perlu. Padmini dari Kadipaten sedang menuju kemari. Dia pasti tahu informasi tentang kondisi Raden Ayu. Makanya kita tunggu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Kanjeng Kiai. Barusan saya dari Kadipaten. Kanjeng Adipati titip salam buat Kanjeng Kiai. Waalaikumsalam. Tadi juga saya bertemu dengan Legiman. Katanya Raden Ayu lagi sakit. Tapi Bomban sudah memberikannya ramuan. Nyuhun doanya Kanjeng Kiai buat kesehatan Raden Ayu. Insya Allah. Mudah-mudahan Gusti Allah tansah paring pepadang. Amin. Bagaimana Kanjeng Adipati? Saya tetap mempertimbangkan lamaran pangeran untuk putri saya. Maksud kedatangan saya ke sini untuk menyerahkan hadiah kepada Raden Ayu Janitra. Saya ingin menyerahkan empang dan kebun di sebelah utara sebagai mahar saya untuk Raden Ayu Janitra. Loh, kebun dan empang di sebelah utara, bukankah itu milik Padepokan Kanjeng Kiai? Tidak, Kanjeng Adipati. Sekarang itu semua sudah menjadi milik saya. Dan silakan Kanjeng Adipati cek ke Carik Kadipaten. Ya, baik. Nanti akan saya tanyakan sama Carik Kadipaten. Terima kasih Kanjeng Adipati. Apakah saya cocok dengan Raden Ayu Janitra? Cocok, Pangeran. Bagus, bagus. Dan tidak ada yang tahu kan? Ada. Sopo? Ya kita berdua. Walah. Sek. Suko Carik. Ya, Pangeran. Bagaimana dengan kebun dan empang di sebelah utara? Tenang, Pangeran. Berkas-berkas penyitaan sudah sejak lama saya siapkan. Kanjeng Adipati sudah memberikan tanda tangan serta setempel pengesahan. Tentunya Kanjeng Adipati tidak tahu kalau yang ditandatangani itu adalah surat penyitaan kebun dan empang Padepokan. Suko Carik, ya. Kerja bagus, imbalan besar menanti. Minggat. Maaf, Pangeran. Walau mulutmu sama aja kok sama mulutku. Raya. Jadi begitu Den Ayu yang saya dengar dari Pangeran Wiryo dan Suko Carik. Kalau begitu saya harus cepat-cepat bertindak. Den Ayu, sebaiknya Den Ayu jangan gerusa-gerusu. Mbok ya dipikirkan yang baik. Den Ayu, sebaiknya malam ini Den Ayu jangan pergi, ya. Saya sudah memikirkannya dengan baik, Mbok. Empang dan kebun Padepokan Kanjeng Kiai harus cepat-cepat diselamatkan. Sekarang kalian boleh keluar. Nggih, Den Ayu. Den Ayu,
Bu, ya dipikirkan dulu toh, Den. Jangan gerusa-gerusu. Sudahlah, Mbok. Mbok ndak usah khawatir. Kejar! Jangan sampai lolos! Perhatikan! Kawal! Biarkan dia hidup. Kurang ajar. Berani-beraninya kowe. Kau pikir siapa? Siapa kau sih? Kanjeng Putri. Hah? Hari ini dia sudah bukan Kanjeng Putri. Dia maling. Pengawal, ikat dia dengan rantai. Laksanakan segera. Siap, Pangeran. Pengawal, perlakukan dia dengan baik. Jenitra, Cahayu, Jenitra, Jenitra, ya Allah, Jenitra, Cahayu, Mbok, si Mbok, gimana? Mbok, cepet Mbok sini Mbok, Mbok, kemana putriku Mbok? Mbok lihat ndak? Nun sewu, Ndara Putri. Nun sewu. Apa Mbok nun sewu apa? Masya Allah, Mbok, jangan-jangan dia diculik sama pencuri yang bertopeng itu, Mbok. Mbok jangan diam aja, Mbok. Mbok sudah aku percaya di sini ngurus dia bertahun-tahun. Kenapa sampai nggak ada, Mbok? Mbok tahu nggak dia ada di mana? Nun sewu, Ndara Putri. Nun sewu. Mbak cepet cari dia. Sekarang Mbak langsung lapor sama Kanjeng Romo. Gimana? Kamu cari putriku sampai ketemu. Cepat. Kamu jangan diam aja. Aturan di Kadipaten ini sudah jelas. Pencuri yang meresahkan banyak orang harus mendapat ganjaran yang setimpal, yaitu potong tangan. Tapi Kanjeng Putri bisa memilih. Jika Kanjeng Putri mau menikah dengan saya, hukuman akan saya cabut. Dan saya, Pangeran Wiryo, akan mengampuni kesalahan Kanjeng Putri.
Hentikan pengedilan batilmu, Wiryo. Siapa yang mempersilahkan kalian masuk mengawal? Pangeran Wiryo, saya membawa bukti pelanggaran-pelanggaran hukum yang Anda lakukan. Surat-surat palsu pajak dan pembebasan tanah. Ya toh? Sopo kowe? Lancang, lancang. Kerja. Yesus, kenapa di aja? Emang aku tontonan? Sekarang pangeran, sekarang. Jasmu, kemprol. Komandan, Tolong Kanjeng Ratu. atasi ini. Baik Kanjeng. Prajurit, serang! Mau kemana? Hukuman bagi pencuri memang potong tangan, Raden Wiryo. Tapi Islam tidak serta-merta potong tangan itu harus dilaksanakan. Harus melihat fakta secara keseluruhan. Kanjeng Kiai, ini rumah saya. Dan ini masih wewenang saya. Jadi saya yang berhak untuk memutuskan. Dan wilayah wewenang Allah meliputi langit dan bumi. Hanya Dia yang berhak memutuskan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pernah dia menolak menghukum seorang pencuri saat terjadi paceklik. Dia tidak jadi memotong tangannya. Kasusnya, pihak si pelapor yang kecurian itu minta si pencuri itu dihukum. Apa kata Umar bin Khattab? Dia mencuri terpaksa karena dia waktu itu sangat kelaparan. Dan sebaliknya, Umar mengancam akan memotong si pelapor si kaya raya itu. Kenapa dia? Karena dia menjadi penyebab pencuri miskin itu kelaparan. Tapi Kiai, Kanjeng Putri bukan pencuri miskin, Kiai. Iya, Kanjeng Putri bukan pencuri miskin. Tapi Kanjeng Putri mencuri untuk si miskin. Tapi dia tetap harus dipotong tangan. Raden Wiryo, dia memang harus tetap dihukum. Tapi bukan hukuman potong tangan. Masukkan dia ke penjara dengan perlakuan yang baik. Biar dia mengaji bersama Kanjeng Kiai. Sambil mempersiapkan pernikahannya karena calon suaminya sudah ada. Maksud Romo? Pangeran Wicaksono inilah calon suamimu. Dia putra Temenggung Sugondo yang selama ini menyamar sebagai rakyat biasa karena dia belajar di pesantren Kanjeng Kiai. Dari aku. Dan untuk kalian, Raden Wiryo, Suko Carik, dan Suko Harto,
kalian semua dipecat dan dihukum. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Kadipaten ini. Jadi Kanjeng Putri jatuh cinta kepada pemuda kampung itu. Dan ternyata pemuda kampung itu juga jatuh cinta pada Putri Adipati.